Hei, mari kita lihat seberapa pintarnya kamu. Ezra jatuh cinta dengan teman sekelas barunya yang bernama Ambar. Dia mengajaknya kencan. Ambar setuju untuk berkencan dengannya dengan satu syarat. Ezra harus mencari tahu yang mana dari ketujuh kotak pensil ini yang merupakan milik Ambar. Bisakah kamu membantunya? Lihatlah pakaian Ambar. Cukup jelas bahwa dia menyukai kucing. Jadi kita bisa membuat daftar kotak pensil dengan dekorasi kucing. Selain itu, Ambar juga menyukai warna ungu. Oleh karena itu, hanya tempat pensil ini yang cocok. Ezra dan Ambar sedang berjalan-jalan menyusuri jalanan dan menikmati kebersamaan mereka. Tapi ada penjahat di antara orang-orang ini. Apakah kamu tahu siapa? Pria berhoodie hitam di dalam mobil polisi. Ezra ingin mengajak Ambar ke tempat favoritnya di taman. Namun sayangnya, jalan utama ditutup karena ada pengerjaan. Mereka harus berjalan melewati labirin ini. Bisakah kamu membantu mereka menemukan rute yang benar? Inilah satu-satunya jalan menuju tujuan akhir mereka. Ezra mengambil beberapa foto Ambar. Dapatkah kamu menemukan 5 perbedaan di antara keduanya? Kamu boleh menjeda videonya jika kamu membutuhkan lebih banyak waktu. Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia. Di penghujung hari, Ezra pulang ke rumah. Dia ingin menonton video di tabletnya. Namun sayangnya, adiknya melakukan prank dan mengubah kata sandinya. Bisakah kamu membantu Ezra menemukan kode 4 digit yang baru? Adik Ezra meninggalkan lukisan ini di dinding. Ini adalah sebuah petunjuk. Yang harus dilakukan Ezra adalah menghitung jumlah sudut pada setiap bentuk. Jadi jawabannya adalah 3, 4, 0, 6. Ezra sedang menonton travel blogger favoritnya, Diego. Orang ini punya sekian juta pengikut. Kali ini Diego pergi ke gurun yang tak berpenghuni. Dia ingin menemukan jenis kadal yang sangat langka. Dia mencapai tujuan akhirnya, memposting beberapa foto dan tidur. Setelah postingan ini, ribuan orang termasuk Ezra unsubscribe channel Diego. Kenapa ya? Lihat foto ketiga. Lihat pelang ini, ada hotel di dekat sana. Jadi Diego berbohong. Dia tidak berada di gurun tak berpenghuni. Ambar terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan dan rintihan seseorang. Dia menyalakan lampu malam. Ada hantu menyeramkan berdiri di depan tempat tidurnya. Tapi Ambar segera menyadari bahwa hantu itu tidak nyata. Bagaimana dia tahu? Lihatlah ke lantai. Hantu itu punya bayangan, jadi dia mungkin hantu jadi-jadian. Keesokan paginya, Ambar masuk kelas dan melihat seikat bunga yang indah di mejanya. Dia menemukan sebuah catatan cinta di dalam buket. Bunga-bunga itu dari seorang pengagum rahasianya. Ambar ingin tahu siapa yang mengirimnya. Jadi dia menanyai 3 orang yang dicurigai. Ezra mengatakan bahwa dia alergi terhadap bunga lili. Harry mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan wanita lain. Tidak masuk akal baginya untuk mengirim hadiah apapun kepada Ambar. Dan Bob mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang tiba di kelas hari ini. Dan bunga-bunga itu sudah ada di meja Ambar. Siapa pengagum rahasianya? Lihatlah meja Harry. Ada sebuah buku catatan dengan kertas ungu yang sama persis dengan surat cinta itu. Kena kamu, Harry. Setelah kelas selesai, Ezra dan Ambar pergi ke kedai kopi setempat. Mereka duduk dan melihat sekeliling. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita sedang adu panco. Siapa yang lebih berkesempatan untuk menang?
Lihat di leher wanita itu, ada port USB. Dia robot, jadi dia yang akan menang. Ezra pulang ke rumah dan menemukan bahwa ayahnya Aaron hilang. Aaron adalah seorang ilmuwan dan pengusaha yang jenius. Dia telah menerima banyak ancaman akhir-akhir ini. Jadi, Ezra segera menghubungi polisi. Petugas menanya 3 saingan utama Aaron. Alex mengatakan bahwa dia telah meninggalkan bisnis ini bertahun-tahun yang lalu. Dia menjalani kehidupan yang sederhana di desa. Chris mengatakan bahwa bisnisnya jauh lebih sukses daripada Aaron. Kenapa dia harus menculiknya? Dan Mike mengatakan bahwa dia sudah tidak bertemu Aaron selama bertahun-tahun dan mereka tidak memiliki usaha patungan. Salah satu dari mereka terlibat dalam hilangnya Aaron. Dapatkah kamu menebak siapa? Lihatlah di kulkas, Aaron meninggalkan petunjuk. Jika kita menggunakan huruf-huruf yang dikodekan dalam pesan ini, kita akan mendapatkan nama Mike. Sementara itu, Aaron terbangun di penjara bawah tanah yang menyeramkan. Para penculiknya memintanya agar membuat ramuan yang dapat mengecilkan tubuh 10 kali lipat. Aaron tidak ingin membantu mereka. Untungnya, dia memiliki 2 pil di sakunya. Pil pertama membuatmu tidak terlihat, dan pil kedua membuatmu 10 kali lebih besar. Aaron tidak bisa membedakan pilnya. Bisakah kamu membuat rencana untuk melarikan diri? Aaron duduk di sini sendirian. Dia tidak punya siapa-siapa untuk menguji pilnya. Jadi lebih baik membuat pil pengecil untuk para penculik dan kemudian memakan salah satu pilnya sendiri. Jika dia tumbuh 10 kali lipat, dia bisa menggunakan pil baru untuk kembali ke ukuran sebenarnya. Tapi jika dia berubah menjadi tidak terlihat, dia bisa melarikan diri dengan pil pengecil. Aaron melarikan diri dari para penculik dan berlari ke kereta bawah tanah terdekat. Dapatkah kamu menemukan penjahat di lokasi ini? Halo. Aaron naik kereta api yang padat dan pergi ke kantor polisi. Salah satu penumpang adalah seorang penyihir. Dapatkah kamu mengenalinya? Wanita ini, kakinya tidak menyentuh lantai. Dia terbang. Aaron berjalan menuju kantor polisi, namun tiba-tiba dia jatuh ke dalam sebuah lubang. Dia akhirnya terjebak di sebuah penjara bawah tanah. Tak lama kemudian Aaron menemukan 3 pintu. Di balik pintu pertama ada sebuah labirin cermin. Itu membuat setiap orang yang berani menghabiskan 5 menit saja di sana menjadi gila. Ada serigala lapar di balik pintu kedua. Serigala itu suka makan manusia. Dan di balik pintu ketiga ada sebuah tangki berisi hiu. Jika Aaron melangkah masuk, dia akan jatuh ke dalam tangki. Apa yang harus dia lakukan untuk bertahan hidup? Aaron harus membuka pintu ketiga, kemudian buka pintu kedua dan biarkan serigala keluar. Dan terakhir, segera bersembunyi di balik pintu pertama dan menutup matanya. Serigala akan mulai mencari Aaron di balik pintu kedua dan jatuh ke dalam tangki berisi hiu. Kemudian Aaron akan bebas melarikan diri melalui pintu kedua. Akhirnya Aaron pulang ke rumah. Ezra menyiapkan kue coklat untuknya. Dia menaruhnya di atas meja dan meninggalkan dapur sejenak. Kemudian dia kembali dan mendapati kue itu sudah hancur. Ezra menanya 2 orang yang ada di dalam rumah. Adiknya mengatakan bahwa dia sedang bermain video game di ruang tamu. Dia tidak masuk ke dapur. Dan Aaron mengatakan bahwa dia sedang mandi. Siapa yang merusak kuenya? Bukan adik maupun ayahnya. Lihat, jendela di dapur terbuka dan ada seekor burung yang belepotan coklat di atas pohon. Ternyata burung itu yang merusak kue. Aaron membangun sebuah robot yang dapat melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan menamainya Meg. Suatu hari Aaron pulang kerja dan mendapati robotnya hilang. Dia mencarinya kemana-mana dan akhirnya menemukan sebuah penjara bawah tanah.
Dia pergi ke sana dengan harapan menemukan robotnya. Namun dia malah menemukan 5 robot yang terlihat persis sama dengan miliknya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk memilih robot yang tepat. Bisakah kamu membantu Aaron? Beberapa robot punya lencana, beberapa yang lain tidak. Tapi hanya satu ini yang memiliki nama Meg. Keesokan harinya, Aaron memasuki kantornya dan menemukan salah satu karyawan terbaiknya, Stan, tergeletak di lantai di salah satu ruangan. Seseorang telah memukul kepalanya. Polisi menanyai para pekerja dan menemukan 3 tersangka. Maya, sang asisten kantor, mengatakan bahwa dia mendapat cuti beberapa hari dan menghabiskannya dengan berjemur di pantai. Rob, sang manajer, mengatakan kepada polisi bahwa temannya meneleponnya untuk meminta bantuan. Itulah sebabnya dia meninggalkan kantor sebelum Stan masuk kerja. Lily, pacar Stan, mengatakan bahwa mereka bertengkar pada hari itu. Namun setelah itu, dia tidak melihatnya lagi. Para petugas polisi langsung tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu, bagaimana? Maya mengatakan bahwa dia menghabiskan beberapa hari di pantai. Tapi kulitnya sangat pucat. Oh, ketahuan deh.